Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Duyana dengan NIM 2351504001111017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang telah saya buat, yaitu peramalan permintaan produk susu UHT pada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk menggunakan model machine learning hibrida berbasis LSTM, like GBM dengan integrasi data eksternal untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah yang diampu oleh Bu Tirana Nur Fatianasa, Eskom Mkom PhD. Langsung saja. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permintaan produk FMCG atau Fast Moving Customer Goods yang bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Lalu, forecasting akurat berperan dalam pengurangan biaya inventory, mencegah stock out dan overstock. Nah, di mana metode forecasting tersebut seperti ARIMA kurang dapat menangkap pola non-linear dan data eksternal. Ketika data eksternal merupakan faktor yang dapat mengaruhi forecasting. Lalu model ML dan model Model machine learning dan deep learning menawarkan potensi peningkatan akurasi, namun integrasinya masih terbatas. Nah, untuk permasalahan dari penelitian ini adalah forecasting masih dominan berbasis data history internal. Lalu, pengaruh variabel eksternal belum terintegrasi optimal dan belum ada evaluasi dampak forecast terhadap biaya inventory. Lalu untuk rumusan masalahnya tersendiri adalah bagaimana performa model ARIMA, LightGBM, dan LSTM, dan hybrid LSTM LightGBM dalam forecasting permintaan. Lalu apakah integrasi data eksternal dapat meningkatkan akurasi forecasting? Lalu bagaimana dampak akurasi forecasting terhadap biaya inventory? Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk membangun model forecasting berbasis hybrid LSTM dan LightGBM, lalu membandingkan performa dengan model baseline, di mana model baseline-nya adalah model ARIMA, LightGBM, dan LSTM. Lalu model yang akan dibandingkan adalah hybrid LSTM LightGBM. Dan mensimulasikan dampak hasil forecasting terhadap operasi inventory. Nah, batas penelitian yang telah saya tetapkan untuk melakukan penelitian ini yaitu pertama fokus pada produk Ultramilk UHT dari beberapa produk dari perusahaan PT Ultra Jaya ini. Lalu rentang data yang digunakan adalah data historis penjualan 2 tahun terakhir atau kurang. Dan evaluasi dampak terhadap manajemen inventory dilakukan melalui simulasi skenario, sehingga bukan implementasi langsung. Dan model pembanding untuk model forecasting machine learning hibrida hanya terbatas pada ARIMA, LightGBM, dan single LSTM. Nah, kita masuk ke tinjauan pustaka. Untuk metode time series statistikal, kita menggunakan model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Di sini ARIMA digunakan untuk pendekatan peramalan yang memanfaatkan pola hubungan matematis antar nilai historis data melalui struktur autokorelasi dan tren musiman dan asumsi linearitas. Namun ARIMA memiliki kelemahan yaitu ketika datanya tidak linear, maka akan kesulitan untuk melakukan peramalan yang akurat. Yang kedua, untuk metode machine learning menggunakan model like gradient boosting machine yaitu LightGBM dengan pendekatan ensemble learning, yaitu menggabungkan sejumlah model pohon keputusan atau decision trees secara aditif untuk
meminimalkan fungsi objektif, sehingga eh, keputusan yang diambil adalah keputusan yang sempit dan dapat diukur. Lalu untuk metode selanjutnya itu deep learning menggunakan model LSTM, Long Short Term Memory, dengan pendekatan deep learning yang memiliki akurasi tinggi pada data yang memiliki long term dependency structure. Namun kelemahannya adalah metode deep learning ini membutuhkan data yang besar dan membutuhkan waktu yang panjang untuk di training. Lalu, model forecasting hibrida menggunakan LSTM like GBM, yaitu pendekatan forecasting hibrida yang menggabungkan dua model untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing metode. Forecasting hibrida dapat menggabungkan dua atau lebih model, namun di sini saya akan menggunakan dua model, yaitu LSTM dan LightGBM, dengan asumsi masing-masing dapat menutupi kelemahannya, yaitu training yang lama dan uh, data eksternal yang banyak untuk digabungkan dengan data internal. Dengan didasari oleh teori pendukung, yaitu dari Babai, sebagian besar model forecasting industri belum memanfaatkan variabel eksternal meskipun permintaan dipengaruhi faktor seperti kondisi cuaca, event musiman, promosi, dan harga, dan konsumsi makroekonomi. Sedangkan beberapa penelitian telah menunjukkan nilai dari penggabungan data eksternal dalam forecasting memiliki pengaruh yang besar. Lalu jenis data yang akan saya gunakan dalam penelitian yaitu ada data historis internal dan data historis eksternal. Data historis internal memiliki variabel yaitu volume penjualan bulanan produk dengan sumbernya yaitu perusahaan terkait yaitu PT Ultra Jaya, data penjualan pabrik dan data distribusi produk. Dan untuk data historis eksternal memiliki variabel data cuaca, data ekonomi, data pemasok bahan baku, data promosi produk, dan data tren pencarian produk di internet. Lalu, data tersebut dapat diambil dari data publik yang tersedia seperti BMKG, BPS, dan Google Trends. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan teknik studi dokumentasi untuk data internal, lalu untuk data historis eksternal, saya melakukan web scraping, dan untuk membuat data tersebut dapat digunakan, akan dilakukan data engineering. Nah, untuk implementasi atau proses penelitiannya yaitu dimulai dari pre-processing yang dilakukan untuk membersihkan data dan menyiapkan data agar layak dipakai model. Lalu filter engineering yang dilakukan untuk merangkai informasi temporal dan eksternal agar model menangkap sinyal demand. Lalu splitting dataset yang mengatur pembagian dataset agar dapat digunakan untuk training, validation, dan testing. Umumnya untuk training adalah sebesar 80% atau dapat disesuaikan ketika validation dan testing digunakan. Model training yaitu melakukan model training untuk mendapatkan data nilai yang dapat dievaluasi dan dibandingkan. Melakukan model training ini kepada metode-metode forecasting yang telah disebutkan tadi yaitu menggunakan model ARIMA, LSTM, LightGBM, dan model hibrida LSTM, LightGBM. Lalu kita melakukan yang terakhir model evaluation, di mana melakukan evaluasi dengan metrik akurasi untuk mengetahui kemampuan masing-masing model, di mana akurasi ini ditentukan oleh metrik
RMSE, MEA, dan MASE. Lalu eh, nah ini hasil penelitian atau evaluasi dilakukan secara komparatif antara model hibrida LSTM, LGPM dibandingkan dengan model baseline ARIMA, LGPM, dan LSTM. Evaluasi menggunakan metrik akurasi, menggunakan root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE), dan mean absolute percentage error. Ini bukan hasil penelitian, tapi proses evaluation. Lalu kemudian dilakukan simulasi dampak bisnis melalui indikator fill rate, inventory cost, stock out rate, dan surplus inventory index dengan menggunakan pendekatan deterministik. Dengan harapan eh, simulasi dapat merepresentasikan kondisi nyata dan dapat dilakukan decision making terhadap kondisi-kondisi tersebut dan memberikan hasil yang baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.